Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang selanjutnya pelajaran yang ke-11, surat yang selanjutnya surat Al-Hasyr ayat 1 dan ayat 2 menceritakan tentang Bani Nazir yang dia membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW dan berencana membunuh beliau. Mereka dikepung oleh kaum muslimin selama 6 hari di benteng-benteng mereka, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan rasa ketakutan pada hati-hati mereka. Kemudian mereka takut, dilanda ketakutan, dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk membiarkan mereka pergi dari Madinah dan meninggalkan harta bendanya di benteng tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dengan surat Al-Hasyr di ayat 1 yang kedua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah, segala sesuatu bertasbihlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, semuanya mensucikan Allah. Dari apa? Dari segala sesuatu sifat-sifat yang tidak pantas. Allah Maha Perkasa, wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana, selalu tepat dalam keputusannya, pengaturannya, perbuatannya, dan syariat-syariatnya. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, apa yang ada dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Hakim, yaitu Ia mempunyai Maha Bijaksana atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Allah lah, ya ma Allah. Huwallazi, huwa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci. Ia mengeluarkan orang-orang yang kafir, yang menentang kenabian Muhammad SAW dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi Bani Nazir, min diyarihim, dari tempat-tempat tinggal mereka yang berdampingan, yang pada saat itu mereka tinggal di Madinah, yang berdampingan dengan kaum muslimin. Di hal itu merupakan pertama kalinya mereka diusir dari Jaziratul Arab menuju ke Syam, diusirnya jauh ke utara Madinah. Ma dzanantum an takhruju. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Prasangka kalian apa, wahai kaum muslimin, tentang diusirnya mereka dari rumah-rumah mereka dalam keadaan rendah, lagi hina. Karena apa? Karena mereka melanggar perjanjian. Dan orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya benteng mereka itu mampu melindungi mereka. Madhanantum antakhruju, mereka tidaklah berprasangka bahwasanya mereka itu akan terusir. Karena apa? Karena mereka punya pasukan, punya benteng yang kuat. Mereka sombong. Seolah-olah mereka mampu melindungi diri mereka sendiri dengan benteng tersebut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berkata lain. Lihat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka apa yang tidak pernah mereka petik dalam hati, apa yang tidak pernah mereka pikirkan. Faqadafa fi qulubihim ru'ba. Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan ke dalam hati-hati mereka itu ketakutan, khawatir, gelisah, galau, khawatir terhadap nyawa, khawatir terhadap harta benda, khawatir terhadap anak-anak, istri-istri mereka. Melihat kaum muslimin mereka mengepung mereka selama 6 hari.
mereka dilanda ketakutan. Naam. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin. Maka mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, menyerah. Dan kaum muslimin juga menghancurkan benteng-benteng mereka. Dan mereka pun terusir dari rumah-rumah mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki penglihatan, yang mempunyai akal. Maka ambillah pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bisa untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Orang Yahudi sudah mempersiapkan benteng-benteng yang besar yang mereka merasa aman darinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain, berkehendak lain. Allah hanya menimpakan rasa takut sedikit aja, maka mereka pun hancur. Nah, kita jangan berlebih atau jangan sombong terhadap diri kita sendiri. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu yang menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, faedah dan kesimpulan. Yang pertama, seluruh makhluk yang langit dan yang bumi semuanya mensucikan Allah dari semua aib, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terlaknatlah orang yang menyamakan Allah atau tidak mengakui keberadaan Allah. Orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya dunia ini tercipta karena kebetulan. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, Yahudi adalah kaum yang diciptakan dengan tabiat khianat sepanjang waktu. Maka jangan sampai heran bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka itu pandai berkhilah. Sampai pada detik ini mereka bisa menguasai sebagian besar negara Palestina. Baitul Maqdis, Yerusalem ada di sana. Masjidil Aqsa ada di sana. Palestina digerogoti. Mereka menyusup ke dalam PBB dan tidak mengakui, mendorong manusia untuk tidak mengakui ada negara Palestina dan mengakui ada negara baru yang bernama Israel, yang dia sebenarnya menempati tanahnya Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mujahidin dan menolong Baitul Maqdis, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, yang ketiga, tasbih kepada Allah ada dua macam, yaitu ucapan dan tasbih hal, yaitu tasbih keadaan. Tasbih hal adalah keberadaan seluruh makhluk sebagai bukti dari keagungan, keesaan, dan kemampuan Allah yang luar biasa. Mengambil pelajaran dari nasihat dari kisah Bani Nazir, di mana mereka punya kekuatan, sedangkan kaum mukmin berjumlah sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan rasa takut. Yang keenam, hendaknya setiap muslim selalu bersandar dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah apa? Setelah berikhtiar untuk melakukan persiapan, melakukan usaha-usaha maksimal, maka seorang baru menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tanpa ikhtiar dan tanpa berusaha terus menyandarkan kepada Allah. Kaum muslimin mereka berangkat dulu, meskipun mereka jumlahnya sedikit, mereka berangkat mengepung dulu. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi yang penting berusaha dahulu. Yang ketujuh, pertolongan tidak terjadi semata-mata karena memiliki kekuatan fisik. Nah, pertolongan itu Allah yang memberikan. Di sini keimananlah yang berperan. Yang ke-8, perintah untuk mengambil pelajaran. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, dari cerita-cerita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis tentang kisah-kisah yang terdahulu, maka di situ pasti ada pelajaran.
yang bisa kita ambil. Naam. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.